Selamat datang kembali di Poros Dunia Geopolitik, tempat kita membedah isu-isu pertahanan, konflik, dan perebutan pengaruh global. Bukan lagi sekadar meniru, jet tempur siluman Cina ini mengubah aturan main di udara selama ini. Kalau kita bicara soal jet tempur siluman paling canggih di dunia, nama yang langsung terlintas di kepala pasti F-22 Raptor dan F-35 Lightning kedua milik Amerika Serikat. Keduanya dianggap sebagai puncak teknologi aviasi militer, sang raja langit yang tak tertandingi. Tapi, di tengah hegemoni itu, China diam-diam datang bukan lagi dengan ketukan, melainkan dengan gebrakan yang mengguncang dunia pertahanan. Mereka memperkenalkan J-2OS Mighty Dragon, sebuah varian dari jet tempur siluman mereka, yang sekilas tampak biasa saja. Namun, satu detail kecil pada jet ini ternyata menyimpan rahasia besar, yang berpotensi mengubah total cara kita memandang pertempuran udara. Detail itu adalah kokpitnya. J-20S memiliki dua kursi. Misteri kursi kedua, yang ternyata bukan untuk latihan. Sontak para analis pertahanan di seluruh dunia bertanya-tanya, untuk apa sebuah jet tempur siluman, yang notabene adalah aset paling mahal dan canggih, dibuat versi dua kursinya? Teori paling umum adalah untuk versi latihan. Masuk akal, tapi terasa janggal. Mengapa menghabiskan miliaran dolar untuk membuat versi latihan dari jet yang teknologinya begitu dirahasiakan? Ternyata, kursi kedua itu bukan untuk instruktur yang mengajari pilot junior. Kursi itu diduduki oleh seorang perwira sistem senjata, Weapon Systems Officer WSOP, atau lebih kerennya, seorang komandan pertempuran di udara. Disinilah letak revolusinya. Sementara pilot di kursi depan fokus penuh untuk mengemudikan jet, bermanuver ekstrem, dan menghindari misil musuh. Sang komandan di kursi belakang punya tugas yang jauh lebih futuristik, menjadi otak dari sekawanan drone tempur. Bayangkan ini, satu jet J-20S terbang menuju wilayah musuh, tapi ia tidak sendirian. Di sekelilingnya, ada 3, 4, atau bahkan lebih drone loyal wingman yang dikendalikan langsung dari kokpit J-2OS. Drone-drone ini bisa diperintahkan untuk maju duluan membuka pertahanan udara musuh, melakukan misi pengintaian berbahaya, atau bahkan mengorbankan diri untuk melindungi jet induknya. Ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu. Ini adalah satu jet tempur yang memimpin sebuah orkestra mematikan di udara. Selamat datang di era jet tempur generasi 5,5. Konsep inilah yang membuat para ahli menyebut J-20S bukan lagi sekadar jet generasi kelima. Ia adalah jembatan menuju generasi ke-6, sebuah kategori baru yang dijuluki generasi 5,5. Generasi 5 F-35 F-22. J-20 Standard punya kemampuan siluman stealth, kesadaran situasional yang tinggi berkat sensor canggih, dan kemampuan manuver super. Pilot bertempur seorang diri. Generasi 55 J-20S mengambil semua kehebatan generasi 5, lalu menambahkan kemampuan untuk menjadi platform komando dan kontrol bagi aset tak berawak drone. Kekuatan tempurnya dilipat gandakan secara eksponensial. Dengan J-20S, China tidak hanya berhasil menyamai teknologi barat, mereka selangkah lebih maju dalam menerapkan doktrin pertempuran masa depan. Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan F-35? Disinilah perdebatan menjadi panas. F-35 sering disebut sebagai komputer terbang, dengan sensor dan kemampuan berbagi data yang luar biasa ke pasukan kawan. Ia adalah quarterback yang bisa melihat seluruh medan perang dan membagikan informasinya. Namun, J-20S datang dengan filosofi yang berbeda. Ia tidak hanya berbagi informasi, ia membawa pasukannya sendiri. Maka, pertanyaannya bukan lagi, mana yang lebih lincah antara J-20 melawan F-35 dalam duel 1 lawan 1? Pertanyaan yang lebih relevan sekarang adalah, apakah satu pilot F-35 mampu melawan satu J-20S yang datang bersama 3 atau 4 pengawal drone bersenjata? Jawabannya cukup jelas. Skenario ini menempatkan pilot F-35 dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia harus menghadapi berbagai ancaman dari berbagai arah secara bersamaan, yang semuanya dikoordinasikan oleh satu komandan di kursi belakang J-20S. Kemunculan J-20 South adalah lonceng peringatan keras bagi Barat. Ini adalah bukti bahwa China tidak lagi bermain dalam mode mengejar ketertinggalan. Mereka kini mulai menulis aturan main baru dan mendefinisikan seperti apa wajah pertempuran udara di masa depan. Era supremasi udara yang selama ini dinikmati tanpa tantangan berarti, kini akan diuji dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sang naga telah menunjukkan taringnya yang baru, dan seluruh dunia kini menahan napas.